banser-banser loh. Baser-baser itu saya bilangnya banser-banser. Karena apa? Enak aja kalau mau jelekkan saya. Katanya saya ini jual pulau si Padan Ligitan. Saya dalam batin dipikir saya nggak punya pasukan apa ya, ntar tak cari. Nah gimana, tapi saya terus mikir kita nih Pancasila, dia kan cari sebagai bagian yang akan saya sebut adalah Profesor Insinyur Bambang Bernantas, Rektor Universitas Borobudur. Ketika tadi menuju ke sini saya bilang, ini universitas opo toyo, kok jauhnya bukan main. Soalnya saya mikir kenapa sekarang ini kan yang dikhawatirkan transportasi kan mungkin akan naik ya. Lalu Profesor Dr. Arief Hidayat, tentunya saya selamat sekali Mas, tapi mbok ya jangan dibawa mbak itu loh. Ya kalau sayang ya sayang saja, nanti di rumah saja. Profesor yang akan dikokohkan sebagai Profesor Emeritus, makanya setelah jadi selamat tadi saya berbisik, oh jadi tidak boleh tahu kalau sudah Emeritus itu ini rangkap. Oh katanya ndak bisa Bu. Saya bilang memang mereka yang berpikiran secara hukum menurut saya kok tidak progresif ya. Iya kalau saya kenapa tidak boleh gitu. Saya sih bilang dimanapun kalau mampu itu boleh, karena itu memberikan pengetahuan kepada siapapun. Saya pernah di Fakultas Pertanian, karena ndak tahu apapun tiba-tiba ndak boleh suruh keluar dari kuliah. Bingung toh saya datang ke bapak saya maunya teriak-teriak nangis karena bapak saya itu udah ada yang namanya apa, kalau mau masuk ke anak tuh pakai ini apa, kata belece. Bapak saya enggak, kamu pergi sendiri, kamu bayar sendiri, itu Bung Karno. Jadi waktu itu saya mau teriak-teriak karena apa, ini politik apa sih, katanya Pancasila tapi tidak berkemanusiaan. Dan juga apa, memangnya kalau orang Indonesia mau pintar itu enggak boleh. Tapi bapak saya hanya bilang, tepok ini saya, kamu itu pintar, tahu apa enggak, cari saja ilmu dimanapun juga. Loh kok berhasil ya. Terus masuk ke psikologi. Tapi karena terus saya kok kepakai untuk bantu dosen-dosen, ya sebagai asisten begitu. Tapi terus saya pikir, loh enggak dibayar, hanya dikasih makan siang saja. Sudah itu lama-lama kok mau dibawa keluar Jawa. Padahal anak saya sudah 3. Jadi saya rembuk sama suami saya, udah deh saya berhenti aja dulu. Lah itu kan kamu kepingin ini punya apa, punya gelar. Alah sudahlah nggak usah gelar-gelar, yang penting ininya yang pintar. Tolong kalau tepuk tangan jangan ragu-ragu ya. Susah-susah loh datangkan saya, karena saya masih presiden kelima loh, protokolnya ada loh. Nah, jadi kalau ndak mau tepuk tangan ya ndak usah. Tapi saya tadi bilang kelihatan banget sih keraguannya anak sekarang, mbok yang gila gitu loh. Saya tuh seneng gitu banget loh. Iya deh. Makanya begitu dengar kan banyak yang pada terus, oh ibu mau datang. Jadi bukannya untuk Mas Arief, bukan. Tapi kok mau lihat saya, nonton saya. Terus nanti banyak kalau ibu-ibu yang bilang begini,
kok ibu muda masih Bu Mega kok masih muda ya? Saya ini udah 79 loh. Artinya apa? Semangatnya yang masih besar. Karena saya lihat ini kok negara makin hari saya bilang kayak poco-poco. Loh ya loh. Nanti kalau awas ya. Kalau mau dikeluarkan di medsos boleh, tapi jangan dengan banser-banser loh. Baser-baser itu saya bilangnya banser-banser. Karena apa? Enak aja kalau mau jelekkan saya. Katanya saya ini jual pulau si Padan Ligitan. Saya dalam batin dipikir saya nggak punya pasukan apa ya. Ntar tak cari. Nah gimana, tapi saya terus mikir kita nih Pancasila, dia kan cari duit juga, jadi ya sudahlah biarin. Terus AI tiba-tiba ada itu saya ketawa betul. Masa saya Mbak Puan ini Pak Ganjar jadi iklan kue lo, betul loh. Lalu langsung saya bilang kalau masih diteruskan saya suluk iku Ganjar. Iya. Terus minta maaf mereka. Ya sudah jangan dong. Padahal saya suka mikir juga, lah boleh juga gitu, tapi ya jangan kue lah. Loh ya bener gak ya? Terus yang bawa kuenya kamu loh. Ai gawat. Saudara-saudara sekalian, bagi saya sidang Senat Universitas Borobudur pada hari ini bukan sekadar ruang akademik. Jadi kan agak-agak sama toh sama Mas Arief. Ini adalah ruang perenungan kebangsaan. Pengukuhan Profesor Dr. Arief Hidayat sebagai Profesor Emeritus menghadirkan kembali kesadaran kita bahwa hukum formal bukanlah sekadar disiplin ilmu, tetapi sebetulnya harus menjadi medan perjuangan. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat dan apresiasi seraya menempatkan pemikiran beliau sebagai bagian kesinambungan pergulatan ide dalam memahami